Gawat, 3 kiprah Gatot Nurmantio yang dianggap kontroversial. PDIP, sebut kami makar. Politikus PDIP, Kapitra Ampera, terus menyoroti gerakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami, yang dimotori Presidium Profesor Din Syamsuddin, Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio, dan Profesor Rohmat Wahab. Terbaru, dia menyodorkan analisis soal dugaan makar di balik gerakan moral kami. Analisis ini disampaikan Kapitra dalam sebuah artikel berjudul Incognito, Politik dalam Gerakan Moral yang diterima jpnn.com pada Sabtu 29 Agustus. Dia juga menyebut bahwa kami sedang membentuk poros perlawanan terhadap rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah sebegitu takutnya PDIP terhadap kami? Apakah narasi yang dibangun Kapitra sebagai upaya penggembosan terhadap gerakan moral kami yang kian masif di berbagai daerah hingga luar negeri? Oleh karena itu, inilah 3 kiprah Gatot Nurmantio yang dianggap kontroversial. Pertama, tepis isu makar umat Islam. Gatot Nurmantio selama ini dikenal karena kedekatannya dengan umat Islam. Bahkan, dalam beberapa acara umat Islam, ia selalu hadir, seperti saat Habib Umar bin Hafiz di Masjid Istiqlal. Saat melakukan safari Ramadan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Gatot Nurmantio menepis isu makar yang dilakukan umat Islam. Bahkan saat itu, Gatot berceramah di tengah guyuran hujan yang sangat deras. Selain itu, Gatot juga meminta semua prajuritnya agar dimanapun bertugas untuk selalu bersama dengan ulama. Kontroversi kedua, Gatot mengajak nonton bareng film G30 SPKI. Gatot Nurmantio sempat membuat langkah yang mengejutkan publik. Bagaimana tidak? Dengan terang-terangan, Gatot memerintahkan anak buahnya menghimbau masyarakat untuk menonton film G30 SPKI. Ajakan Gatot Nurmantio yang ia unggah pada Kamis 20 September 2018 tersebut dianggap kurang tepat. Namun, bagi beberapa pihak, hal itu dianggap sebagai keberanian Gatot. Kontroversi ketiga, menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata. Selain mengajak nonton bareng film G30 SPKI, sempat beredar pernyataan Gatot Nurmantio yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI terkait adanya instansi yang akan membeli 5.000 senjata, menuai kontroversi. Apalagi menurut Gatot, pembelian 5.000 senjata itu ilegal. Hingga Menko Polhukam saat itu, Wiranto, turun tangan dengan meluruskan pernyataan Gatot. Wiranto menyebut yang membeli senjata adalah BIN. Senjata untuk sekolah intelijen itu dipesan dari Pindad. Jumlahnya bukan 5.000, tetapi 500 unit. Oleh karena itu, inilah analisis yang menyebut kami sebagai makar. Ditulis oleh Dr. M. Kapitra Ampera, SHMH. Demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan yang dianggap paling ideal dalam keragaman suku, agama, ras, dan kelompok di Indonesia harus dibangun berdasarkan 3 hal. Pertama, kebebasan. Dalam artian, demokrasi memberikan kebebasan terhadap setiap orang untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan pikiran, termasuk memberikan kritik kepada pemerintahan. Hal kedua yang dibutuhkan adalah penghargaan atas keberagaman. Dan hal yang terpenting adalah demokrasi adalah poin ketiga, yaitu aturan. Setiap masyarakat memiliki kebebasan, namun harus menghargai keberagaman dan toleransi atas perbedaan lahiriah, hak maupun pandangan orang lain, serta harus diatur dan diikat dengan aturan hukum. Kebebasan tanpa aturan akan menciptakan kekacauan. Right and duties are correlative. Setiap orang memiliki hak kebebasan, namun juga memiliki kewajiban untuk taat pada aturan agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, negara menjamin kedaulatan rakyat, namun harus dijalankan dan dibatasi dengan undang-undang. Salah satu hak warga negara yang dijamin kebebasannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah hak untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat. Hak ini tidak dibatasi sepanjang kegiatan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI, yang dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 2020 cukup mencuri perhatian publik. Bukan suatu hal yang spesial bila sekelompok orang berkumpul membentuk suatu gerakan dengan tujuan tertentu. Namun, menilik pada aktor penggagas serta tuntutan yang disampaikan, kelompok ini syarat dengan tujuan politik yang dibungkus dengan gerakan moral. Hal demikian tergambar dari pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan KAMI adalah orang-orang, baik politikus ataupun non-politikus yang aktif menyerang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gerakan ini dapat diduga sebagai upaya untuk membentuk poros perlawanan yang besar dengan menghimpun masyarakat secara masif guna menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pandangan ini didasarkan pada maklumat KAMI yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi, dinilai tidak sesuai landasan yang disebutkannya sebagai gerakan moral non-parlemen. Oleh karena substansi maklumat lebih kepada tuntutan-tuntutan politik yang dapat menggiring pikiran masyarakat atau pengikutnya untuk menilai buruk kinerja pemerintah dan membentuk opini seakan-akan pemerintah tidak acuh terhadap permasalahan negara ini. Suasana politik yang amat kental juga diakui oleh pihak-pihak internal KAMI, di antaranya Duta Besar Palestina dan Mutia Hatta yang telah dijebak hadir dalam deklarasi. Selanjutnya, Novel Bakmukmin yang juga merupakan internal KAMI tidak menampik adanya tokoh KAMI yang berpotensi mengejar jabatan dan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadinya. Bahkan, Presidium KAMI, Din Samsudin, mengakui gerakan yang diinisiasinya tak bisa dilepaskan dengan politik. Sehingga sangat jelas, munculnya gerakan ini adalah sebagai wadah untuk mendapatkan atau dapat diduga upaya untuk merebut kekuasaan. Hal ini juga tampak pada maklumat KAMI butir ke-8 yang berbunyi menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Tuntutan kepada Presiden dan mendesak lembaga MPR, DPR, DPD, serta MK merupakan proses dari impeachment yang diatur pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, KAMI murni merupakan gerakan moral. Mengapa terdapat rencana pemakzulan Presiden pada maklumatnya? Artinya, tak terbantahkan ada tujuan dan agenda kudeta terhadap pemerintahan yang sah dalam tubuh gerakan politik KAMI. Jika kudeta dikenal dalam istilah politik, maka makar merupakan istilah yuridisnya. Makar pada pasal 107 KUHP disebutkan sebagai perbuatan menggulingkan pemerintah yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Edi O.S. Hyarif menyebutkan bahwa pada delik makar, niat atau forenement, dan permulaan pelaksanaan atau begin fun with foreign yang sudah mendekati delik yang disetujui adalah cara inkonstitusional menghendaki perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sebagai pemenuhan unsur delik makar. Sehingga dapat diduga tujuan dari gerakan ini tidak lain daripada upaya makar dengan menggulingkan pemerintahan yang sah atau Omwenteling dengan cara mengumpulkan massa dan membentuk opini menyesatkan yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik nasional. Sangat disayangkan, gerakan yang berlandaskan moral malah tidak bermoral memanfaatkan bencana pandemi COVID-19 sebagai tanjakan politik.
Alih-alih bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi penyebaran dan memberikan ketentraman kepada masyarakat, kelompok ini malah membangun pandangan negatif terhadap pemerintahan, bahkan membentuk kumpulan-kumpulan di masa pandemi yang berpotensi menimbulkan penyebaran wabah. Pada intinya, kebebasan berpendapat secara politik tidaklah tanpa batas. Setiap kebebasan harus dibatasi hukum dan memandang toleransi dan menghargai orang lain. Jangan menggunakan makna kebebasan berpendapat untuk menghujat dan melayangkan tudingan kepada pemerintah yang tidak objektif dan provokatif. Menggunakan alasan kebebasan berpendapat untuk memprovokasi rakyat, sehingga muncullah ujaran kebencian atau hate speech, prasangka negatif, unjuk rasa atau people power, yang tujuan akhirnya mengganti pimpinan tertinggi negara atau menjatuhkan pemerintahan. Dalam tujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa, tentunya hal-hal tersebut haruslah dihindari dan dihentikan bersama-sama. Kemerdekaan dalam berdemokrasi dijamin oleh negara. Namun, jika malah berpotensi menimbulkan perpecahan dan tindakan melanggar hukum, maka negara juga wajib mengawasi dan bertindak tegas. Bagaimana menurut pendapat Anda?